Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindia Rahayu dengan NIM 11920724128 akan menjelaskan materi mengenai sumber hukum internasional dan nasional dalam hukum kekayaan intelektual. Pertama, pengertian hukum kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual, disingkat dengan HKI atau akronim dari HAKI, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights atau IPR, yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. HKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau mahir karena kemampuan intelektual manusia, baik itu berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta sastra. HKI merupakan hak privat atau private rights, baik itu pribadi atau kelompok yang menghasilkan suatu karya intelektual. Sifat-sifat kekayaan intelektual pertama, mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas. Apabila telah habis masa perlindungannya, ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Tetapi, ada pula setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya seperti merek. Yang kedua, bersifat eksklusif dan mutlak. HKI yang bersifat eksklusif dan mutlak ini, maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang HAKI mempunyai suatu hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya untuk membuat ciptaan atau temuannya ataupun menggunakannya. Dan yang ketiga, bersifat mutlak, yang bukan kebendaan kepemilikan suatu kekayaan intelektual bukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kreatif suatu intelektual manusia yang dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis, memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia, serta bernilai ekonomis. Peran hak kekayaan intelektual yang pertama, sebagai alat persaingan dagang, terutama bagi negara maju, agar tetap dapat menjaga posisinya menguasai pasar internasional dengan produk barangnya. Yang kedua, alat pendorong kemajuan iptek, dengan inovasi-inovasi baru yang dapat diindustrikan. Dan yang ketiga, alat peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya para peneliti yang mempunyai temuan yang diindustrikan, yaitu dengan mendapatkan imbalan berupa royalti. Manfaatnya pertama, bagi dunia usaha, adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua, bagi inventor, dapat menjamin kepastian hukum, baik individu maupun kelompok, serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan atau perbuatan curang pihak lain. Yang ketiga, bagi pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan HKI di tingkat WTO. Yang keempat, adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain. Yang kelima, pemegang hak dapat melakukan upaya hukum, baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran atau peniruan. Yang keenam, pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain. Sumber-sumber hukum internasional hak kekayaan intelektual. Lahirnya konvensi internasional yang dilatar belakangi dengan keinginan untuk memberikan perlindungan hak cipta secara internasional atau lintas negara. Berikut di bawah ini adalah perjanjian-perjanjian internasional bidang hak cipta yang menjadi landasan diterapkannya ketentuan-ketentuan bidang hak cipta pada negara-negara di dunia. Perjanjian-perjanjian internasional yang pertama, Konvensi Berne tahun 1886. Yang kedua, Universal Copyright Convention tahun 1952. Yang ketiga, Konvensi Roma tahun 1961. Yang keempat, World Intellectual Property Organization Performance Phonogram Treaty tahun 1996. WIPO Copyright Treaty tahun 1996. Audiovisual Performance Treaty di Beijing Treaty tahun 2012. Yang ketujuh, Perjanjian Marrakesh untuk fasilitas akses atas ciptaan yang dipublikasikan bagi penyandang disabilitas netra, gangguan penglihatan atau disabilitas dalam membaca karya cetak tahun 2013. Yang kedelapan, Persetujuan Trade Related Aspects
of Intellectual Property Rights atau TRIPS, yang ke-9 Paris Convention, yang ke-10 Geneva Convention. Yang pertama, Konvensi Berne tahun 1886. Konvensi ini mengatur mengenai perlindungan terhadap karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan kesastraan yang meliputi semua ciptaan-ciptaan di bidang sastra, musik, drama, tari, artistik, fotografi, audiovisual, program komputer, rekaman suara, karya siaran, atau perwajahan tipografi penerbitan. Konvensi Bern direvisi di Paris pada tahun 1896 dan di Berlin pada tahun 1908. Diselesaikan di Bern pada tahun 1914, direvisi di Roma pada tahun 1928, di Brussels pada tahun 1948, di Stockholm pada tahun 1967 dan di Paris pada tahun 1971 dan diubah pada tahun 1979. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Bern dengan keputusan Presiden nomor 18 tahun 1997. Yang kedua, Universal Copyright Convention tahun 1952. Konvensi Hak Cipta Universal atau UCC yang diadopsi dari Jenewa, Swiss pada tahun 1952 adalah salah satu dari dua konvensi internasional utama melindungi hak cipta selain Konvensi Bern. UCC dikembangkan oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO sebagai alternatif dari Konvensi Bern untuk negara-negara yang tidak setuju dengan aspek-aspek Konvensi Bern tetapi masih ingin berpartisipasi dalam beberapa bentuk perlindungan hak cipta multilateral. Negara-negara ini termasuk negara-negara berkembang serta Amerika Serikat dan sebagian besar Amerika Latin. Amerika Serikat hanya memberikan perlindungan terhadap hak cipta yang memiliki wujud nyata atau konkret dengan istilah yang baru dan memberikan persyaratan bahwa hak cipta tersebut harus diberikan perlindungan dengan melakukan pengumuman atas hak cipta serta pendaftaran ciptaan di kantor hak cipta. Perlindungan hak cipta di Amerika memiliki sisi yang berbeda dengan Konvensi Bern yang didasarkan pada perlindungan tunggal, yakni kehidupan pencipta dan tidak memasyarakatkan pendaftaran atas suatu ciptaan. Dengan demikian, Amerika Serikat harus membuat beberapa modifikasi besar terhadap hukum hak cipta dalam rangka untuk menjadi negara anggota Konvensi Bern. Yang ketiga, Konvensi Roma tahun 1961. Konvensi ini memberikan perlindungan terhadap pelaku pertunjukan, produser rekaman suara atas karya rekaman suara, dan lembaga penyiaran atas karya siaran. Dalam treaty ini mengatur tentang hak-hak ekonomi atau hak pemanfaatan atas karya pertunjukan, karya rekaman, dan karya siaran. Yang keempat, World Intellectual Property Organization Performance and Phonogram Treaty tahun 1996. Traktat ini khusus mengatur perlindungan atas hak-hak pelaku dan produser rekaman suara yang berasal dari negara peserta lain, di mana peserta negara lain tersebut harus diperlakukan selayaknya warga negaranya sendiri. Ruang lingkup dari traktat ini yaitu pertama mengatur hak-hak pelaku dan hak-hak produser rekaman suara. Yang kedua berketerkaitan dengan pelaku dan produser rekaman suara, maka diatur pula tentang hak-hak yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu mencakup hak reproduksi, hak distribusi, hak penyewaan, hak menyediakan kepada publik melalui sarana kabel maupun tanpa kabel. Indonesia telah meratifikasi dengan keputusan Presiden nomor 74 tahun 2004. Yang kelima, WIPO Copyright Treaty tahun 1996. Treaty ini mengatur perlindungan terhadap program-program komputer dapat berupa modal atau ekspresinya, komplikasi data atau database, komplikasi data atau materi yang lain dalam bentuk apapun, yang dengan alasan seleksi atau pengaturan isinya merupakan kreasi-kreasi intelektual. Indonesia telah meratifikasi melalui keputusan Presiden nomor 19 tahun 1997. Yang keenam, Audiovisual Performance Treaty, Beijing Treaty tahun 2012. Traktat ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2020. Perjanjian ini berkaitan dengan hak kekayaan intelektual para pemain dalam persetujuan audiovisual seperti penyanyi, musisi, penari, dan aktor. Perjanjian ini melengkapi ketentuan dalam WPPT
terkait perlindungan untuk pemain dan produsen fonogram di era digital. Ketentuan di dalam Beijing Treaty mengatur hak-hak dari pelaku pertunjukan dan produser rekaman yang berkaitan dengan audio visual. Yang ketujuh, Perjanjian Marrakesh untuk fasilitas akses atas ciptaan yang dipublikasi bagi penyandang disabilitas netra, gangguan penglihatan atau disabilitas dalam membaca karya cetak. Traktat ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020. Perjanjian ini memiliki tujuan dan manfaat bersama, yaitu untuk meningkatkan akses dan pertukaran lintas batas dari karya-karya tertentu dan materi pelajaran yang dilindungi lainnya, baik berupa buku, majalah, dan materi cetak lainnya, ke dalam format yang dapat dibentuk dan diakses oleh orang-orang yang buta, gangguan penglihatan, atau disabilitas dalam membaca karya cetak. Peningkatan akses tersebut mencakup pula penyediaan berbagai karya publik dalam berbagai format termasuk Braille, teks dengan huruf cetak besar atau audio box. Yang kedelapan, persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights atau TRIPS. Indonesia telah menjadi anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia World Trade Organization atau WTO yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Perjanjian ini diratifikasi sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara anggota WTO yang salah satu lampirannya adalah perjanjian perdagangan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Terkait dengan hak cipta diatur dalam pasal 9 sampai dengan pasal 14 yang mengatur pertama, program komputer dan komplikasi data, yang kedua, hak penyewaan atas ciptaan-ciptaan program komputer dan sinematografi, yang ketiga, jangka waktu perlindungan, yang keempat, pembatasan dan pengecualian atas hak perlindungan hak cipta. Yang kesembilan, Paris Convention tahun 1883. Paris Convention ditandatangani di Paris, Prancis pada 20 Maret 1883. Ini merupakan salah satu dari perjanjian internasional mengenai kekayaan intelektual. Perjanjian ini menegakkan hak prioritas konvensi atau hak prioritas konvensi Paris yang menjamin pemohon hak kekayaan intelektual dari negara peserta untuk menggunakan tanggal pengajuan permohonan pertama sebagai alat efektif pengajuan permohonan di negara lain yang juga menjadi peserta. Asalkan pemohon mengajukan permohonan dalam waktu 6 bulan atau untuk desain industri dan merek dagangnya, atau 12 bulan untuk paten dan model utilitas dari tanggal pertama kali mengajukan permohonan. Yang ke-10, Geneva Convention tahun 1971. Konvensi ini merupakan konvensi untuk perlindungan produser fonogram terhadap penggandaan fonogram yang tidak sah. Konvensi ini juga dikenal dengan Konvensi Fonogram Jenewa, yaitu perjanjian internasional tahun 1971 yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta untuk rekaman suara. Konvensi ini memberikan hak internasional kepada produser untuk memblokir impor rekaman musik palsu dan untuk mengambil tindakan terhadap distributor dan pengecer yang menjualnya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai sumber hukum nasional. Kedudukan hak kekayaan intelektual dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Saat ini Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang cukup memadai dan tidak bertentangan dengan ketentuan dengan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam persetujuan TRIPS. Adapun perangkat undang-undang haki di Indonesia yakni pertama, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Yang kedua, paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Yang ketiga, merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Yang keempat, perlindungan varietas baru tanaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Yang kelima, rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Yang keenam, desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Yang ketujuh, desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip eksklusif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan ciptaan menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah setiap hasil karya ciptaan di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra yang dihasilkan oleh inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, keterampilan, dan keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Hak cipta sendiri terdiri atas hak ekonomi atau economy rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Perlindungan hak cipta. Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak ciptaan yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Ciptaan yang dilindungi ialah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Inventor adalah orang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide atau dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten. Jangka waktu perlindungan paten. Paten diberikan perlindungan untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Jangka waktu perlindungan merek. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama 10 tahun. Perlindungan merek terdaftar selama 10 tahun tersebut berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek yang bersangkutan. Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang
atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Apabila suatu merek digunakan secara sah, yakni didaftarkan, maka kepada pemilik merek tersebut diberi hak atas merek. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang didaftarkan dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pemberian izin oleh pemilik merek kepada orang lain ini berupa pemberian lisensi, yakni pemberian izin kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek tersebut sebagaimana ia sendiri menggunakannya. Secara umum, merek dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikat tidak baik. Permohonan yang beritikat baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pertama, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lingkup rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat. Perlindungan rahasia dagang. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana semestinya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi, atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Jangka waktu perlindungan. Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakannya 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam satu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembatasan sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya dan dari elemen tersebut adalah bersifat aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun atau sejak tanggal penerimaan. Dalam hal desain tata letak sirkuit terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus dilakukan paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan selama 10 tahun. Tanggal mulai berlakunya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Indikasi geografis dan indikasi asal. Indikasi geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek pasal 56 sampai dengan 58, yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Indikasi asal diatur dalam pasal 59 sampai dengan 60 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.
Pasal 59 sampai dengan 60 yaitu suatu tanda yang memenuhi ketentuan tanda indikasi geografis yang tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa. Jadi kesimpulannya yaitu perangkat peraturan perundang-undangan mengenai HKI yaitu hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, hak paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, hak merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, perlindungan varietas baru tanaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, dan desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Sekian hasil presentasi saya mengenai sumber hukum internasional dan nasional dalam hukum kekayaan intelektual. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.